Apa yang terjadi pada Jimmy Gracie? Mahasiswa Amerika 20 tahun yang hilang usai keluar malam di Barcelona ditemukan tewas di air. Dia terakhir terlihat di klub malam populer, lalu seakan menghilang. Penyelidik mengatakan petunjuk baru dari dini hari mungkin akhirnya akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di sepanjang garis pantai yang gelap itu. Kami menelusuri kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Jimmy Gracie, dia adalah putra tercinta, anak tertua dari 5 bersaudara, seorang anggota persaudaraan yang dikenal suka membantu orang lain. Namun sekarang pihak berwenang di Spanyol sedang berusaha memahami bagaimana dia bisa meninggal dalam keadaan yang begitu misterius setelah keluar malam saat liburan musim semi di luar negeri. Ini beberapa gambar baru dari Associated Press yang menunjukkan pihak berwenang bekerja di area tempat jenazah Gracie dilaporkan ditemukan pada awal Kamis malam. Seorang pekerja di Marina, menurut Fox News, dilaporkan melihat jenazah Gracie, lalu memanggil polisi yang kemudian menutup area tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sekarang Anda mungkin ingat di awal minggu ini ada sebuah media lokal, El Periodico, yang mengeluarkan laporan bahwa polisi sedang menyelidiki kemungkinan adanya tindakan kriminal. Hari ini Jumat, polisi menepis kemungkinan tindakan kriminal untuk saat ini. Dan tampaknya menurut laporan, kematian Gracie adalah sebuah kecelakaan. The New York Times memiliki sumber rahasia yang dekat dengan penyelidikan yang menggunakan istilah tersebut dan mengatakan bahwa semuanya saat ini mengarah pada kecelakaan meski masih ada pertanyaan tersisa. Sampai penyebab kematian dikonfirmasi, detektif harus menyelidiki semua kemungkinan meski mungkin bukan pembunuhan. Masih banyak pertanyaan di sini. Hari ini Jumat ada informasi baru dari kamera pengawas yang membantu pihak berwenang menyusun bagaimana Gracie bisa berada di air. Sebelum kita membahas itu, mari kita uraikan dulu kronologi yang kita ketahui sampai saat ini. Jimmy Gracie berada di Barcelona mengunjungi teman-temannya yang sedang kuliah di luar negeri. Gracie berada di sana saat liburan musim semi dari Universitas Alabama. Ia aslinya berasal dari Chicago. Dan pada Senin malam, kelompok yang bersamanya memutuskan untuk pergi ke sebuah klub malam yang populer di Barcelona. Ini foto Jimmy dari malam itu, kata ibunya. Sekarang, klub malam itu bernama Xoco dan letaknya tepat di tepi laut di Barcelona. Tempat yang sangat populer, bukan tempat yang mencurigakan. Bahkan klub ini pernah dinobatkan sebagai salah satu klub malam terbaik di dunia. Ini tempat yang sudah dikenal banyak orang. Dan ketika Anda melihat foto-foto di dalamnya, di mana orang-orang berdempetan, saat ini belum jelas berapa banyak orang yang ada di kelompok Jimmy dan apakah mereka bertemu dengan siapapun di klub malam-malam itu. Entah bagaimana, seiring malam terus berjalan, Gracie terpisah dari kelompoknya. Tidak jelas apakah Gracie memilih tinggal lebih lama sementara yang lain pulang duluan, atau ada sesuatu yang membuatnya terpisah dari rombongan. Dia terakhir terlihat sekitar pukul 3 pagi pada hari Selasa. Kelompoknya berhasil kembali ke Airbnb tempat mereka menginap. Ibu Jimmy mengumumkan di Facebook bahwa putranya hilang dan mengunggah fotonya berharap ada yang tahu lokasinya. Keluarga Jimmy terbang ke Barcelona minggu ini untuk membantu pencarian. Grup Facebook mahasiswa Amerika di luar negeri menyebarkan foto Jimmy secara online. Poster orang hilang dipasang di Barcelona, tempat Jimmy menghilang. Klub malam ini berada di tepi laut Barcelona, tetapi tampaknya bukan di area berombak besar meski letaknya persis di pantai. Tempat ini tampak tenang dengan marina, dermaga, pemecah ombak, serta kamera di sekitar perairan. Ini adalah tangkapan layar dari webcam Skyline Webcams di Marina, di dekat lokasi tubuh Jimmy dilaporkan ditemukan. Penegak hukum punya 2 petunjuk utama sebelum tubuh Jimmy ditemukan, salah satunya ponsel miliknya. Polisi disebut memilikinya setelah mengambil dari orang yang ditangkap, kata keluarga Jimmy. Kita belum tahu situasi saat penangkapan, bagaimana orang ini mendapatkan ponsel Jimmy, bagaimana penegak hukum menemukannya. Bagaimana mereka tahu ponsel ini milik warga Amerika yang hilang itu? Bukti kuat lainnya adalah dompet Jimmy yang kabarnya ditemukan mengapung beberapa jam sebelum tubuhnya ditemukan. Penyebab kematian Jimmy dan hasil tes toksikologi belum jelas. Beberapa informasi baru masuk hari Jumat ini. Ada sebuah media bernama El País di Spanyol yang melaporkan bahwa rekaman kamera keamanan menunjukkan Jimmy berjalan sendirian menuju area dermaga.
Kabarnya, rekaman kamera menunjukkan dia jatuh ke air. Marina, tempat tubuhnya dilaporkan ditemukan berada di sebelah klub malam itu. Rekaman itu belum dirilis ke publik dan polisi Spanyol belum mengomentari atau mengonfirmasi informasi dari El País. Tidak diragukan lagi bahwa kisah ini adalah mimpi buruk terburuk bagi setiap orang tua. Dan setelah jenazah Jimmy ditemukan, keluarga Jimmy merilis pernyataan yang mengatakan, "Kami sangat berterima kasih atas kebaikan dan kepedulian yang telah ditunjukkan kepada keluarga kami selama masa yang sangat sulit ini. Kami telah memutuskan untuk menghentikan wawancara dengan media saat ini agar dapat fokus untuk bersama dan saling menjaga satu sama lain. Terima kasih telah menghormati privasi kami dan mendoakan serta mengingat keluarga kami dalam doa dan pikiran Anda. Kami akan berbagi kabar terbaru jika memungkinkan." Sayangnya, ini bukan pertama kalinya keluarga harus menghadapi ketidakpastian memilukan seperti ini. Kamu mungkin ingat tahun lalu ketika mahasiswi Amerika Sudiksha Konanki hilang saat liburan musim semi ketika dia berada di Republik Dominika. Dia hilang usai ke pantai bersama pria di resort all-inclusive saat dini hari. Pria itu sempat ditahan otoritas Republik Dominika, lalu dibebaskan dan pulang ke Amerika Serikat. Pihak berwenang yakin kematian Konanki adalah kecelakaan. Menurut ABC News, pihak berwenang yakin dia tenggelam, tapi tubuhnya tak ditemukan. Kasus ini mungkin juga mengingatkan orang pada kasus Riley Strain, mahasiswa yang hilang usai keluar malam dengan teman-teman perkumpulan mahasiswanya di Nashville tahun 2024. Tubuh Strain ditemukan di sungai 2 minggu setelah hilang, dengan penyebab kematian adalah tenggelam dan keracunan etanol. Kadar alkohol dalam darahnya hampir 3 kali lipat dari batas legal. Kematiannya dinyatakan kecelakaan. Pada Maret tahun lalu, keluarganya menggugat secara perdata dengan menyebut perkumpulan mahasiswa Strain dan beberapa anggotanya. Gugatan itu menuduh anggota perkumpulan mahasiswa Strain menekan Riley untuk minum sepanjang malam dan tidak menjaga dia setelah sangat mabuk. Seorang hakim memutuskan menolak gugatan keluarga tersebut pada bulan Desember tahun lalu. Sekarang jelas masih terlalu dini untuk mengetahui apakah akan ada tindakan perdata dalam kasus yang melibatkan Jimmy Gracie. Tetapi situasi ini hanyalah contoh lain dari sebuah keluarga yang ditinggalkan dengan begitu banyak kesedihan yang sangat sulit untuk dibayangkan. Saudara laki-laki Jimmy memposting ini di Instagram dengan foto ini sambil menulis, "Untuk kakak terbaik yang bisa dimiliki siapapun. Jimmy, kamu adalah panutan yang hebat untukku dan kamu telah mengajariku banyak hal. Aku sangat merindukanmu dan aku tahu semua orang juga merindukanmu. Aku rindu bermain lempar tangkap bersamamu di halaman belakang. Aku rindu bermain Madden melawanmu. Aku rindu berenang di danau bersamamu saat musim panas. Aku berharap punya satu hari, satu panggilan, satu percakapan antar saudara lagi denganmu. Aku merindukanmu melebihi yang orang lain pahami. Aku tahu kamu sedang bersama Tuhan sekarang. Tolong jaga kami dari sana. Aku sangat mencintaimu. Beristirahatlah dengan tenang." Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah penyelidik kematian forensik, profesor forensik terapan di Jacksonville State University, dan pembawa acara Body Bags yang kini tayang di YouTube. Joseph Scott Morgan, senang Anda di sini seperti biasa. Hari ini saya memikirkan keluarga ini. Benar-benar mimpi buruk. Kita mulai mendapatkan beberapa informasi tentang apa yang mungkin terjadi. Kita tahu jasadnya telah ditemukan. Polisi telah menyingkirkan kemungkinan adanya tindak kejahatan dan mereka melakukannya dengan cukup cepat. Pertanyaan apa yang masih Anda miliki hingga kini? Ini masalahnya. Mungkin saya agak bingung dengan urutan waktunya di sini, tapi salah satu hal yang saya tidak pernah sebagai penyelidik kematian di lokasi menyimpulkan tidak ada kejahatan sebelum autopsi. Pernyataan itu langsung dibuat begitu jenazah ditemukan. Siapapun di lokasi kejadian tidak berhak membuat pernyataan itu. Harus ahli patologi forensik yang membuat pernyataan itu. Oke, Anda benar-benar tidak tahu. Itu mengabaikan kemungkinan masalah internal. Bagaimana Anda menilainya di lokasi kejadian? Menurut saya, itu bagian utamanya. Kita juga belum tahu dari sisi toksikologi apa yang ada di tubuhnya. Segala sesuatu mulai dari darah, urin, empedu, cairan vitreus. Oh, dan omong-omong, isi lambung juga, karena itu juga harus diperiksa. Jadi itulah yang sedang Anda perhatikan dan coba pahami.
Mencoba memahami seperti apa dinamika terkait penemuan pemuda ini di air. Apa yang terjadi sebelum itu? Menemukan jasad itu satu hal, dan saya senang mereka menemukannya. Tapi saya ingin tahu apa yang terjadi dalam menit dan jam sebelum dia berada di klub ini, lalu berakhir di air. Saya ingin berhati-hati agar tidak berspekulasi soal ini, tapi istilah seperti foul play di Amerika Serikat dan Spanyol bisa memiliki arti berbeda dan beberapa makna mungkin hilang dalam terjemahan. Seperti ketika mereka mengatakan, seperti jika, menurut media El Pais, jika memang ada rekaman video yang menunjukkan dia berjalan sendirian di dermaga ini dan dia jatuh ke air, Anda tahu, dan mereka bilang, nah, itu berarti tidak ada tindak kejahatan. Dia pasti hanya jatuh ke air. Seperti itu tidak berarti bahwa kita tidak tahu apa yang ada di dalam tubuhnya. Kita tidak tahu bagaimana seseorang bisa berjalan di dermaga dan mungkin saat itu gelap lalu dia jatuh ke dalam air. Saya tidak tahu, tapi jika ingin menghilangkan kemungkinan kejahatan, berarti Anda yakin tahu segalanya sebelum kejadian itu. Bukan berarti seseorang mendorong dia ke dalam air, mungkin, tapi masih ada kemungkinan, atau bukan kemungkinan, tapi maksud saya, kita memang tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Seolah-olah di Spanyol, mereka telah menemukan semacam kunci ajaib untuk penyelidikan. Kamu tahu, mereka bisa melihat masa depan dan menafsirkannya seketika, padahal penyelidikan butuh waktu, Chris. Seperti yang kamu tahu, kamu sudah meliput kasus-kasus selama waktu yang sangat lama, dan semuanya ada prosesnya, dan itu metodis. Itulah kenapa kita berlandaskan pada sains. Ini adalah ilmu kriminal, ini adalah ilmu forensik. Dan jawaban-jawaban ini tidak instan. Itu terjadi. Itu terjadi dalam jangka waktu tertentu, dan kamu harus melakukannya langkah demi langkah. Itulah kenapa saya sangat keberatan ketika orang mulai membuat komentar seperti ini. Dan kamu mendengar semua gangguan sampingan yang sedang kita bicarakan. Maksud saya ya Tuhan, ponsel anak itu ditemukan dalam kepemilikan orang lain dan mereka benar-benar mengatakan bahwa ada penangkapan yang dilakukan untuk mendapatkan kembali ponsel itu. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Dompetnya tidak ada padanya. Saya sering menangani kasus mengangkat mayat dari air. Seringkali, dompet justru tetap menempel di saku orang yang sudah meninggal. Tahukah Anda apakah dompet itu diambil lalu digeledah dan kemudian dibuang begitu saja? Apa yang hilang dari dompet itu? Apakah ada kartu identitas, kartu kredit? Apakah dia biasa membawa uang tunai, euro? Di Spanyol pakai euro. Apakah dia bawa mata uang Amerika? Dan di mana paspornya? Saya ingin tahu itu. Apakah paspornya ada padanya? Entah bagaimana denganmu. Kalau saya bepergian ke luar negeri, bro, saya tidak pernah pergi kemanapun tanpa paspor saya. Paspor itu pasti selalu bersama saya. Jadi menurut saya, masih banyak lagi yang harus kita pahami di sini daripada langsung membuat penilaian secara terburu-buru. Keluarga berhak mendapatkan lebih banyak informasi daripada ini dan harus didukung dengan bukti ilmiah. Ya, benar, tanpa keraguan. Dan soal sainsnya, dia terakhir kali terlihat pukul 3 pagi pada hari Selasa. Lalu, saat semua orang bangun keesokan paginya pada hari Selasa, semua bertanya, di mana Jimmy? Saat itulah pencarian dimulai. Dan kemudian tubuhnya ditemukan. Itu terjadi Kamis sore di Barcelona. Apakah tes toksikologi masih bisa dilakukan setelah tubuh lama berada di air untuk mengetahui zat apa yang ada di dalam tubuhnya? Dan apakah masih bisa memahami apa yang ada di dalam tubuh seseorang saat mereka meninggal? Ya, tentu. Bahkan bisa lebih lama lagi. 2 hari bukan waktu lama dalam toksikologi forensik, jadi masih sangat mungkin, tergantung situasi. Dan saya juga penasaran, Chris, tentang seberapa cepat mereka menyelesaikan tes toksikologinya. Menurutmu, seberapa besar motivasi mereka untuk segera mendapat hasil ini? Karena di Amerika, kami akan melakukan apa yang disebut sebagai panel forensik standar, di mana kami mencari segala jenis obat terlarang, oke? Apapun yang mungkin ada di luar sana, mulai dari opiat, metabolit kokain, amfetamin, dan semua hal semacam itu. Saya rasa itu akan sama saja. Namun ada satu hal yang sangat ingin saya tahu. Apakah mereka juga akan memeriksa obat pemerkosaan? Kamu mulai memikirkan tentang rohypnol dan seluruh kategori hal-hal itu.
yang sayangnya telah kita lihat selama bertahun-tahun, di mana minuman di bar telah dicampur dengan zat-zat tersebut. Ini bukan hal baru. Orang-orang sudah sering mendengarnya berulang kali. Tapi ini masalah yang rumit, karena bukan berarti keluarga bisa langsung datang ke sana. Misalnya mereka dari daerah Chicagoland. Jadi mereka tidak bisa langsung ke kantor pemeriksa medis Cook County dan bertemu ahli patologi forensik. Anak mereka ada di Spanyol. Jadi siapa yang akan membela mereka? Kita tahu ini karena selama bertahun-tahun banyak warga negara kita meninggal di luar negeri. Dan kontak Anda melalui Departemen Luar Negeri. Biasanya ada kontak yang berdekatan dengan Departemen Luar Negeri di mana ada agen FBI, seperti agen tetap yang ada di sana. Chris, saya ingin memberitahu bahwa saya berharap orang itu ada di lokasi bersama jenazah anak ini. Saya menyebutnya anak. Dia memang sudah dewasa, tapi dengan jenazahnya di sana, ada yang bisa mewakili keluarga. Karena saya ingin tahu lebih dari sekedar komentar mereka. Oke, Saya ingin tahu apakah masih ada tes toksikologi seperti yang pernah dilakukan FBI, dan apakah sampelnya bisa kita bawa kembali untuk dianalisis di negara kita. Juga sampel jaringan, saya akan sangat tertarik dengan itu. Saya ingin memastikan keluarga bisa mengaksesnya. Saya hanya perlu menyebutkan Natalie Holloway. Maksud saya, Kamu bisa menyebutkannya. Situasinya mirip karena dia sedang di luar negeri dan berlibur. Oke. Dan itu berlangsung sangat lama. Dan jelas, Aruba bukanlah Spanyol, tapi Spanyol juga bukan Amerika. Di sini, kita punya cara khusus melakukan sesuatu. Saya berharap ada seseorang, mungkin dari FBI, yang bisa membimbing dan mengarahkan proses ini agar keluarga puas. ya itulah masalahnya. Apapun jawabannya, ini sudah di titik yang tak diinginkan siapapun. Hatimu benar-benar mencelos kemarin saat mendengar jasad yang ditemukan. Ketika berbicara tentang penyebab kematian, maksud saya seberapa cepat kamu tahu jika itu karena tenggelam, karena jasadnya ditemukan di air, apalagi yang bisa dilakukan untuk memahami, oke, jika tenggelam adalah penyebab kematian, kita memastikan bahwa semua faktor lain ini, kamu tahu, tidak berkontribusi pada tenggelamnya itu. Jadi tenggelam menjadi penyebab utamanya. Seperti apa lagi kemungkinan yang bisa terjadi selain tenggelam jika itu adalah penyebab utama kematian yang akan keluar dari hasil autopsi? Ya, Penyebab utamanya di sini jelas adalah tenggelam. Itu sesuatu yang bisa kami nilai langsung saat autopsi. Kami akan memeriksa paru-paru. Kami juga akan memeriksa bagian dalam telinga, seperti biasa pada kasus tenggelam. Itu prosedur standar. Masalahnya, bagaimana dia bisa tenggelam? Oke. Apakah dia tenggelam karena mabuk lalu jatuh ke air? Dan ini berkaitan dengan bukti tidak langsung. Atau apakah dia mabuk dan tenggelam karena seseorang memang berniat mencelakainya? Dan menenggelamkannya sangat mudah, karena kamu berada di perairan luas ini yang gelap. Dia kebingungan dalam situasi ini. Apakah dia dicekoki sesuatu lalu didorong dari dermaga? Siapapun yang pernah berada di air saat matahari terbenam atau malam hari tahu betapa cepat kehilangan orientasi. Dan kita masih belum mengerti, karena kita mendengar hal-hal seperti dia ada di dermaga, dia ada di pantai, mereka punya rekaman video, mereka melihat dia dengan seseorang, mereka tidak melihat dia dengan seseorang. ya. Dan semua kejadian-kejadian tidak langsung yang mengelilingi ini justru semakin mempersulit kasusnya. Dan kau tahu, sekali lagi, mungkin ada yang hilang dalam penerjemahan, tapi aku berharap kita akan mendapatkan kejelasan tentang semua hal ini. Ini adalah keseluruhan dari penyelidikannya. Ini bukan hanya soal autopsi atau toksikologi, ini semua informasi tidak langsung. Dan sekarang sepertinya kita punya banyak data yang masuk kepada kita, dan itu belum tentu data yang didukung dari sudut pandang investigasi. Kita punya jurnalis yang menatakan berbagai hal, dan kita sudah mendengar 2 atau 3 jenis skenario berbeda yang telah dibicarakan di media pers asing. Saya ingin tahu fakta sebenarnya, dan berharap kita bisa mendapat kesimpulan.
Ya, karena awal minggu ini ada laporan dari surat kabar yang menyebut kemungkinan adanya tindak kejahatan. Hal itu langsung dihilangkan, bahkan sebelum jasadnya ditemukan, yang memunculkan pertanyaan apa yang memicu laporan tersebut. Sekarang laporannya adalah dia sendirian berjalan di sepanjang dermaga. Dan kemudian Anda pasti bertanya-tanya, apa yang menyebabkan dia terpisah dari kelompoknya? Anda tahu, Anda sedang berada di negara asing. Anda tahu, Barcelona adalah sebuah tempat. Maksud saya, bisa saja Anda bertemu mahasiswa Amerika lain saat berjalan di jalan saat liburan musim semi. Barcelona adalah tempat favorit banyak orang untuk belajar di luar negeri dan liburan musim semi. Dan saya yakin klub malam itu juga, seperti Anda tahu, itu adalah kota internasional. Tapi mungkin saja Anda tahu, rasanya mungkin seperti di rumah sendiri dalam beberapa aspeknya. Bagaimana seseorang bisa terpisah dari kelompoknya? Bagaimana situasinya? Lalu, bagaimana menurut Anda tentang fakta bahwa jadi dia hilang pada hari Selasa dan kemudian mereka menemukan tubuhnya di dermaga di sebuah marina, saya kira, atau di area yang merupakan bagian sangat populer di Barcelona tempat tubuhnya ditemukan. Bagaimana menurut Anda tentang fakta bahwa butuh waktu, berapa itu? 70, 48, 72 jam untuk menemukan tubuhnya di area yang tampaknya banyak orang di sana? Ya, seringkali dan bukan untuk terlalu mendetail, tapi seringkali ketika seseorang masuk ke dalam air, tubuh mereka memang tenggelam. Oke? Karena perubahan setelah kematian, tubuh akan muncul lagi ke permukaan. Itu salah satu faktornya. Sekali lagi, kita tidak membahas waktu yang lama dari sudut pandang pasca kematian. Saya berbicara sebagai ilmuwan forensik. Hal lain adalah ini berada di area yang cukup terlindungi. Ini adalah area yang terlindungi, setidaknya menurut saya, dari apa yang saya lihat. Tapi kamu tetap harus menghadapi pasang surut air juga. Dan itu juga berpengaruh. Jadi, secara harfiah, kamu bisa menaruh sesuatu, misalnya, di permukaan di sini, di mana benda-benda ditarik keluar dari pelabuhan. Saya pernah melihat ini benar-benar terjadi. Lalu ada benda-benda yang seolah-olah tertahan atau tetap berada di dalam pelabuhan. Itu agak tahan terhadap pasang surut dan tarikan arus pasang. Itu perlu mereka perhatikan dan juga akan kami lakukan. Karena saya memulai karier di New Orleans, kami sering mencoba memahami pasang surut dan dampaknya pada lokasi ditemukannya jasad. Saat Anda masuk ke bawah permukaan air, jika ada puing-puing, Di area tersebut, kita melihat hal serupa di wilayah selatan, terutama di danau besar dan danau rekreasi, di mana orang bisa tersangkut puing-puing bawah air. dan mungkin pasang naik, tubuh terlepas dan mengapung ke permukaan. Jadi, bagaimana sebenarnya dia ditemukan? Siapa yang pertama kali melihatnya? Pada hari dan jam berapa ini terjadi? Dan kemudian, sepertinya tim penyelam melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka pergi untuk melakukan evakuasi. Kamu bisa lihat ini adalah situasi di mana semua orang terlibat. Mereka benar-benar sedang mencari dia. Ini bukan berarti mereka menabaikannya. Tidak. Tapi mereka sudah berusaha, kamu tahu, untuk mencoba menemukan pemuda ini. Namun, masalahnya adalah semua yang terjadi setelahnya. Kamu tahu bagaimana hal ini akan diinterpretasikan oleh para profesional forensik mereka dan juga oleh para penyidik penegak hukum mereka. Menurut saya, semua bukti dan keadaan akan berperan di sini. Saya rasa ini tidak akan segera hilang dari siklus berita hanya karena semua kegaduhan yang tercipta dan berbagai narasi yang beredar di luar sana. Seseorang harus turun tangan dan memperjelas. Dan menurut saya, kejelasan di sini, terutama untuk keluarga, ini bukan tentang saya atau kamu. Ini soal keluarga dan siapa yang akan membela mereka dalam keputusasaan. Anakmu hilang kan? Kamu tak tahu di mana dia. Sejak kemarin, dia sudah meninggal. Lalu siapa yang akan membela mereka di negara asing ini? Saya harap ada yang maju. Ya, saya juga. Saya memang tidak paham sains seperti kamu, tapi menurut saya, dari sisi hubungan media, polisi sangat tertutup dalam pernyataan resminya. Kalau ingin menjaga kerahasiaan, itu tidak masalah. Di Amerika Serikat, FBI sangat baik dalam hal ini dan hanya berbicara saat ada informasi keluar. Tapi dengan FBI, jarang ada bocoran di banyak kasus. Seperti yang diberitakan media lokal dan New York Times, saya memilikinya di sini. Dan kalimatnya mengatakan sesuatu seperti, sumber mengatakan semua indikasi mengarah pada adanya tindak kejahatan. Atau semua indikasi mengarah pada ini sebagai sebuah kecelakaan.
Jika Anda tidak membuat pernyataan publik tapi membiarkan orang membocorkan ke media, ini membingungkan masyarakat karena mereka berpikir pihak terkait tahu itu kecelakaan. Mengapa begitu? Akibatnya muncul laporan yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang konferensi pers sangat membantu. Ya, Saya harus bilang, saya tidak ingin terus membahas Natalie Holloway, tapi ada kasus serupa lainnya. Salah satu tantangan utama di sini, seperti yang Anda sebutkan, Barcelona memang tujuan wisata, bukan? Di sana ada universitas dan lainnya, tapi apa sumber kehidupan utama mereka? Itu adalah pariwisata. Jadi, apapun yang bisa mencoreng citra industri itu, mereka tidak akan... Mereka tidak ingin memberikan gambaran buruk tentang lingkungan. Kamu tahu, akan sangat mudah untuk menyalahkan korban, menurutku, atau tidak mengungkapkan semuanya agar semua orang bisa memahami dinamika yang terjadi. Mereka tidak, kamu tahu, mereka tidak akan duduk di sana dan membicarakan berapa banyak pencopet yang ada di daerah itu. Mereka tidak akan membahas bagaimana orang Amerika dan asing lain jadi target penjahat, karena kita memang mudah dikenali di keramaian. Baiklah, saat kita datang, kita berpakaian berbeda. Jelas, kita juga berbicara dengan cara yang berbeda. Dan jika ada seseorang yang mabuk, yang bisa kita asumsikan karena dia anak kuliahan, dia pergi ke klub. Tapi aku tidak tahu, bisa jadi dia tidak minum alkohol sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi kemungkinan besar kamu tahu dia mungkin akan minum. Jika kamu berjalan di trotoar, kamu jadi target mudah bagi orang oportunis. Mereka tak akan membahasnya. Oke, jadi kita juga harus memahami sudut pandang itu. Itulah sebabnya saya berharap keluarga Jimmy akan dibela oleh pemerintah federal kita dalam kasus ini. ya, dan saya juga berharap, saya tahu ini seperti berpidato tentang hubungan media dengan penegak hukum, tapi setidaknya Anda berharap keluarga mendapatkan informasi, ya. Anda tahu bahwa mereka memiliki informasinya. Kita semua berharap mereka mendapat informasi itu. Kita hanya yang kedua, jauh di bawah pentingnya mereka menerima informasi tersebut. Tentu kita lihat perkembangan kasus ini. Sungguh tragis. Mimpi terburuk orang tua, meski klise, menurut saya sangat menggambarkan cerita ini. Joseph Scott Morgan, pembawa acara Body Bags di YouTube. Terima kasih seperti biasa telah bersama kami di Law and Crime. Luar biasa. Sama-sama, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify atau tonton di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.